Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita membaca fikih pulang. Semalam salah cara belajar membaca tulisan Arab Melayu. Hari ini kita membahas atau membaca tentang fikih. Ini tergantung keadaan aja apa yang hendak dibuat hari ini sesuai keperluan. Baik, kita hari ini akan membacakan masalah sembahyang karena ini pekerjaan sehari-hari. Penjelasan pulang hari ini kita masalah rukun, syarat sembahyang, wudhu itu sudah. Pada kali ini kita akan menjelaskan atau membacakan tentang penjelasan niat. Baik, langsung. Penjelasan niat. Letak niat itu di hati. Nah, jadi letak niat itu di dalam hati. Jika sembahyang, misalnya nih fardu, itu syaratnya 3. Ya, kalau kita sembahyang fardu itu syarat niat 3, ibarat itu bahasanya rukun niat, syarat niat. Syaratnya artinya harus dipenuhi. Syarat masuk begawi aja ini itu enggak ada lengkap syaratnya. Bisa kada diterima begawinya. Nah, ini syarat. Syarat niat 1 namanya qasad. Qasad itu yaitu menyengaja berbuat sembahyang. Contohnya seperti aku sembahyang ya. Aku sembahyang. Nah, itu qasad namanya, menyengaja aku sembahyang. Usolli bahasa Arabnya. Usolli itu aku sembahyang. Kemudian rukun yang kedua, syarat yang kedua adalah ta'arud. Ta'arud artinya menyatakan bahwa sembahyang itu fardu. Ta'arud namanya. Menyatakan sembahyang fardu. Yang kita kerjakan ini sembahyang fardu. Nah, atau sunnah misalnya. Menyatakan sembahyangnya. Kemudian terakhir namanya ta'yin. Ta'yin tuh menentukan sembahyang yang dikerjakan. Sebagai contoh misalnya zuhur kah, asar, maghrib, isya atau subuh. Nah, contoh lengkapnya seperti ini. Aku sembahyang itu qasad. Aku sembahyang fardu. Nah, fardu itu ta'arudnya. Zuhur itu ta'yin. Nah, bisa lihat di tabel nanti. Nah, yang tanda panah aku sembahyang. Nah, kan panah di bawahnya itu qasad. Fardu itu ta'arud, zuhur ta'yin. Jadi kalau di bahasa Arabnya usolli itu qasad, fardo itu ta'arud, zuhuri. Nah, itu ta'yinnya. Nah, udah lihat tabel di bawah inilah. Nah, supaya lebih jelas tuh panahnya. Nah, karena buatkan tabelnya. Nah, kemudian yang tadi itu dikiaskan aja seperti ini akan sembahyang yang lain, sembahyang fardu yang lain. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tadi menyengaja. Ta'arud itu menyatakan sembahyang itu fardu atau sunnah. Yang terakhir ta'yin itu menyebut atau menyatakan sembahyang zuhur ke asar. Nah, itu syarat niat. Perhatian di sini. Niat itu wajib beserta takbiratul ihram, yakni waktu membaca Allahu Akbar. Nah, di situ wajib niat. Amal yang sebelumnya itu panjang, yang musolli, fardhu zuhri dan seterusnya. Itu sunat melafazkan niat sebelum takbir. Ya, gunanya untuk membantu hati. Nah, adapun niat yang di sini
Niat yang di dalam hati itu wajib beserta takbiratul ihram. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Sebelum masuk itu kita sunat niat dulu. Apa aja yang disunatkan dalam berniat itu? Pertama menuturkan pada lidah apa yang diniatkan sebelum takbiratul ihram. Nah, ini maksudnya tadi yang kita kan sebelum takbir kan kita menyatakan dengan lafaz dengan lidah. Nah, itu sunat hukumnya seperti apa? Seperti contoh usolli fardhu zuhri sampai akhir. Itu sunat. Kemudian sunat yang kedua dalam niat adalah menyebutkan lafaz adaan atau qadaan dalam niat itu. Misalnya usolli fardhal maghribi tsalasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, ya itu kalau sembahyang tunai. Kalau mengqada qadaan itu sunat. Kemudian yang ketiga menyebutkan bilangan rakaat dalam niat. Kan ada kalau subuh usolli fardhus subhi raka'ataini. Kalau sembahyang maghrib usolli fardhal maghribi tsalasa raka'atin. Kalau isya, zuhur, asar itu arba'ah raka'atin, artinya 4 rakaat. Nah, itu sunat. Kemudian sunat yang berikutnya adalah menyebutkan mustaqbilal kiblati. Kan ada usolli fardhal maghribi tsalasa raka'atin mustaqbilal kiblati. Nah, menyebutkan itu sunat. Kemudian sunat yang berikutnya adalah menyebutkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, itu hukumnya juga sunat. Nah, itu tadi sunat-sunat di dalam niat. Serangkumannya gimana? Seperti kita katakan, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, niat sembahyang yang melengkapi wajibnya dan sunatnya. Nah, itu niat yang melengkapi ya, sunatnya melengkapi pada niat. Nah, mungkin sampai di sini untuk masalah niat. Jadi yang syaratnya tadi adalah syarat niat 3 tadi. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tuh menyengaja kita, aku sembahyang tuh qasad namanya. Kalau ta'arud kita menyebutkan fardunya itu. Fardu. Ya, kalau ta'yin tuh menyebutkan nama sholatnya apa, menentukan sholatnya apa, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah. Nah, sebagaimana yang sudah dicontohkan tadi. Nah, itu untuk masalah niat. Adapun untuk lafaz niat, insyaallah di sini semuanya sudah hafal dari niat sholat subuh sampai dengan isya. Lafaznya insyaallah, dan silakan dicari banyak di mana-mana. Lafaz niat ini sudah banyak bertebaran. Silakan dihafalkan untuk membantu daripada hati kita, dan itu termasuk sunat tadi, melafalkan atau menuturkan dengan lidah tadi. Nah, jadi bagus dihafali. Nah, kemudian catatan di sini. Bila sholat itu berjamaah, maka lafaz niat dibuat jadi apa, kita menjamaah menjadi makmum, tambahin makmuman nanti habis adaan. Contoh usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman begitu. Kalau jadi imam tinggal ganti aja makmuman begitu. Nah, itu masalah tadi niat. Kemudian pulang bila jadi imam tadi lah sudah jadi ganti makmum. Nah, itu masalah niat. Kemudian nih yang berkaitan dengan niat lagi adalah takbiratul ihram. Ini berkaitan dengan niat. Penjelasan takbiratul ihram pulang.
Jadi takbiratul ihram itu ialah membaca Allahu Akbar. Nah, jadi membaca Allahu Akbarnya itu namanya takbiratul ihram. Maka tatkala mengangkat ketika kita ketika meletakkan niat tersebut di dalam hati, yakni ketika meletakkan niat itu antara mengucap alif di kalimat Allah itu dan ro di kalimat akbar. Nah, jadi niat itu kita letakkan ketika kita mengucap Allahu Akbar. Nah, mulai huruf A itu sudah berniat dah. Sahajaku sembahyang fardu zuhur misalnya. Terus minimal mungkin sudah memasukkan di situ sampai di kalimat bar Allahu Akbar. Sahajaku sembahyang fardu zuhur. Nah, itu minimal, itu syaratnya terpenuhi sudah. Maksudnya sempat menghadap kiblat, ikut imam. Ya. Tapi yang tiga tadi, kasat ta'arud ta'ayyud dimasukkan di situ. Allahu Akbar. Saya sembahyang fardu zuhur. Dah, itu sudah cukup. Nah, ada yang mengatakan juga ketika tadi niat kan yang tiga tadi masuk ketika kita mengucap Allahu Akbar. Dimulai dari huruf hamzah di huruf lafaz Allah. Allahu Akbar begitu. Adapun misalnya mau menambahi nanti setelah meletakkan tangan, ada juga yang mengatakan boleh misalnya sholli fardhu zuhri arba rakaatinnya waktu sudah meletakkan tangan misalnya arba rakaatin berarti ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, dalam hati bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas yang tiga tadi, qasad, ta'arud, ta'yin itu dimasukkan atau diucapkan ketika kita melafalkan Allahu Akbar tadi. Nah, itu masalah takbiratul ihram dan niat. Jadi takbiratul ihram itu yang suaranya atau ucapannya tadi ya, Allahu Akbar. Adapun yang mengangkat ini adalah hukumnya sunat. Nah, itu. Kemudian ada lagi syarat takbiratul ihram. Nah, syarat takbiratul ihram banyak syaratnya. Ada 16. Nah, ini bisa menyebabkan video ini berdurasi panjang kalau begini. Kita lanjutkan soalnya ini berkaitan dengan tadi niat. Baik, kita cepat saja. 1, syarat takbiratul ihram itu menjatuhkan takbir itu ketika berdiri pada sholat fardu. Nah, jadi pas berdiri. Kemudian 2, dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa atasnya. Dengan bahasa Arab orang yang mampu kayak itu. Kemudian yang ketiga dengan lafaz Allahu Akbar. Maka tidak sah diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar misalnya. Jadi Allahu Akbar. Kemudian syarat yang ketiga mendahulukan lafaz Allah daripada Akbar. Jangan dibalik. Akbar Allah kayak itu. Tapi Allahu Akbar. Nah, urutannya. Kemudian yang keenam jangan memanjangkan hamzah dari lafaz Allah. Contoh kayak mana? Allahu Akbar. Itu contohnya panjang misalnya. Allahu Akbar. Nah, itu jangan. Kemudian jangan memanjangkan ba akbar seperti Allahu Akbar misalnya. Akbar. Nah, ba-nya jadi panjang. Kemudian lagi jangan mentasydidkan ba di akbar itu. Gimana nih contohnya? Allahu Akbar. Gimana tuh? Ba-nya bertasydid gimana? Contohnya Akbar. Allahu Akbar gitulah. Ba-nya lebat tasdid. Nah, kemudian yang ke-8 jangan mentasdidkan ba. Oh, tadi sudah. 9 jangan menambah wawu mati atau berbaris antara lafaz Allah dan Akbar. Kayak apa nih? Jangan menambah. Berarti Allahu Akbar. Berarti kita menambah wawu mati berbaris ya. Berarti Allahu Akbar. Iya, Allah bisa juga. Ini Allahu Akbar ya. Nah, ada
waw di tengah lafaz Allah dan akbar tadi, jadi bunyinya kayak terdengar Allahu Akbar. Ya, itu. Jangan menambah. Kemudian jangan menambah juga waw sebelum lafaz Allah. Nih gini. Berarti berarti gimana? Allah gitu lah. Allah atau wallah makinnya wallahu akbar ya misalnya. Nah, jangan juga. Kemudian jangan wakaf antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Gimana nih contohnya? Allah akbar gitu lah. Wakaf aja deh. Allah akbar jadinya. Nah, itu wakaf di tengah lafaz Allah dan akbar. Jadi bersambung aja Allahu akbar begitu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa mendengar akan semua huruf-huruf takbir. Nah, jadi mendengar diri diri kita nih akan semua huruf-huruf takbir. Takbir ya takbiratul ihram tadi. Karena itu termasuk rukun sembahyang, iyalah. Ya kalau takbir tuh, takbiratul ihram. Makanya harus kedengaran mulai alif hamzah tadi sampai bar tadi. Allahu akbar. Nah, kayak itu. Atau dengan suara bisik misalnya Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, yang penting mendengar semua hurufnya. Kemudian syarat takbiratul yang berikutnya adalah masuk waktu pada sholat yang punyanya waktu sama ada sholat fardu atau sunat. Artinya melepaskan tadi di secara waktunya masuk sudah zuhur, di waktu zuhur. Nah, itu. Kemudian mengucap takbir itu pada ketika menghadap kiblat. Jadi pas sudah menghadap kiblat siap sudah nah. Sodi Allah pas menghadap kiblat. Kemudian jangan cedera sekalian huruf-hurufnya. Artinya hurufnya tuh bujur-bujur. Ya. Misalnya huruf Allah tuh kita baca Allahu Akbar misalnya cedera. Makhrajnya salah. Atau Allahu Akbar pakai qaf misalnya akbarnya. Nah, itu cedera juga namanya. Nah, kemudian yang terakhir mendudikan takbir makmum dari takbir imam jika sholat berjamaah. Artinya kita berjamaah nih tunggu imam dulu sampai selesai misalnya Allahu Akbar. Ajar kita juga Allah jangan beimbai. Allah imam beimbai imam. Allahu Akbar jika juga Allahu Akbar nama imbai gitu. Jadi dahulu kita berdudi makmum berdudi tadi mengucap dari takbir imam berdahulu dalam sholat berjamaah. Nah, itu tadi syarat-syarat takbiratul ihram. Baik, jadi kita simpulkan tadi niat tadi syaratnya 3 tadi qasad ta'arud ta'yin. Qasad tadi menyengaja aku sembahyang, ta'arud tadi fardu atau sunnah ya, fardunya itu disebutkan, kemudian ta'yin tadi menyatakan sembahyangnya apa, zuhur, asar atau maghrib. Nah, itu dikiaskan aja. Kemudian tadi kita meletakkan niat tadi ketika kita mengucap Allahu Akbar di situ di dalam hati. Adapun tadi lafaznya itu adalah sunat ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu masalah penjelasan niat dan takbiratul ihram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.